Otomatis si Rose ini kaget dong, dia yang melihat pemandangan seperti itu. Akhirnya dia ini keluar, lari dia nih menemui si Mary Peckham yang sedang menunggu di teras tadi. Dan kemudian hai geng, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Oke geng, jadi hari ini aku akan membahas tentang sebuah kasus pembunuhan geng. Seperti yang kita ketahui gitu kan, banyak sekali kasus pembunuhan di dunia ini geng. Dan beberapa di antaranya itu gak bisa dilupain oleh banyak orang karena kekejiannya. Seperti ada pelaku, ada yang memenggal kepala korbannya ini dengan sangat keji, kemudian membakar jasad korbannya, meminum darah korbannya, dan bahkan ada juga pelaku pembunuhan yang menjadikan jasad korbannya ini sebagai bahan sabun dan kue gitu geng. Bayangin gitu kan betapa kejinya para pelaku pembunuhan ini. Memang mengerikan sih, tapi ini benar-benar terjadi geng. Ini bukan cerita hoax atau cerita yang dibikin-bikin tuh enggak geng. Ini memang realita, fakta terjadi di dunia nyata geng. Dan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan keji, biasanya pelaku ini menggunakan kapak geng, yang dimana kapak ini sejatinya untuk melakukan hal-hal positif gitu kan geng. Salah satu contohnya yaitu kasus X Murders of Villisca geng, dimana pelakunya ini geng menggunakan sebuah kapak untuk menghabisi semua korbannya geng. Satu keluarga dibantai habis dengan menggunakan kapak, dan kita tidak tahu siapa pelakunya sampai sekarang geng. Oke geng, langsung saja kita masuk ke pembahasan bagaimana tentang kasus X Murders of Villisca ini. Keep stay tune, jangan di skip ya. Let's start it. Villisca ini geng merupakan sebuah kota di bagian barat laut di negara bagian Iowa, Amerika Serikat geng. Nah, ada sebuah keluarga yang bernama keluarga Moore tinggal di sana geng. Nah, keluarga ini geng terdiri dari kepala keluarga nih yang bernama Josiah yang berusia 43 tahun, kemudian Sarah, seorang ibu rumah tangga yang berusia 39 tahun, dan 4 anak mereka yang bernama Herman berusia 11 tahun, kemudian Mary berusia 10 tahun, Arthur berusia 7 tahun, dan yang terakhir Paul yang berusia 2 tahun geng. Keluarga ini geng merupakan keluarga yang sangat harmonis, kemudian keluarga ini sangat taat gitu geng dengan agama, sehingga warga-warga sekitar ini sangat menyukai keluarga Moore ini geng. Pada malam hari ini geng, yaitu tepatnya tanggal 9 Juni 1912, keluarga Moore yang baru saja menghadiri acara anak di gereja malam itu mengajak 2 orang anak perempuan yang juga ikut serta dalam acara tersebut geng. 2 orang anak ini bernama Ina Stillinger berusia 8 tahun dan Lena Stillinger yang berusia 12 tahun. Mereka ini adalah teman dari anak keluarga Moore ini. Mereka semua geng tiba di rumah kediaman keluarga Moore ini yaitu tepatnya jam 10 malam saat itu. Pukul 7 pagi keesokan harinya nih geng, Mary Peckham yang merupakan tetangga dari keluarga Moore ini merasa heran dia kok tetangganya ini nggak keluar melakukan aktivitas seperti biasanya gitu kan. Akhirnya Mary Peckham ini memutuskan untuk mengetuk gitu pintu tetangganya. Berulang kali diketuk nih geng, tapi nggak ada jawaban, nggak ada respon. Akhirnya si Mary Peckham ini mencoba gitu untuk membuka pintu, tapi pintunya terkunci. Dan Mary Peckham ini pergilah memanggil Rose, yang dimana Rose ini merupakan saudari dari Josiah, ibu rumah tangga keluarga Moore ini geng. Mereka berdua nih berusaha gitu untuk mengetuk pintu berulang kali, berharap ada jawaban, ada yang nyaut gitu dari dalam, tapi nggak ada juga jawaban. Kemudian mereka mencoba buka pintu juga nggak bisa karena terkunci geng. Kemudian geng, Rose ini membawa duplikat kunci rumah tersebut dan membuka pintu depan. Nah, sementara si Mary Peckham ini, dia ini menunggu di teras. Rose ini masuk dan melihat pintu ruang tamu ini terbuka. Masuklah nih si Rose ini ke ruang tamu tersebut, dan betapa terkejutnya dia melihat 2 Stillinger bersaudara sudah tewas geng. 2 anak yang diajak oleh keluarga Moore tadi, yaitu teman dari anak keluarga Moore itu tadi geng. Otomatis si Rose ini kaget dong, dia yang melihat pemandangan seperti itu. Akhirnya dia ini keluar, lari dia nih menemui si Mary Peckham yang sedang menunggu di teras tadi. Dan kemudian mereka ini menghubungi Hank Horton yang merupakan penegak hukum di situ geng. Datanglah geng si Horton ini, aparat penegak hukum tadi, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan memeriksa seluruh kamar yang ada di dalam rumah keluarga Moore ini. Dan betapa terkejutnya mereka menemukan semua keluarga Moore ini dalam keadaan sudah tewas ditebas, dan mereka juga menemukan sebuah kapak di ruang tamu geng.
Dan diduga kapak itu adalah alat yang digunakan untuk menghabisi mereka semua. Saat itu, geng, gak hanya penegak hukum yang datang memeriksa rumah tersebut, tapi dokter juga datang, geng. Dan dokter menduga bahwa pembunuhan tersebut terjadi yaitu pada tengah malam sampai jam 5 pagi, geng. Gak hanya itu, mereka juga menemukan 2 puntung rokok di atas loteng yang diduga pelakunya ini memang melakukannya secara sadar, dan memang dia ini sudah menunggu keluarga ini pulang tengah malam dan melakukan ambisinya itu saat korbannya ini semuanya sudah tidur. Dan barulah dia membantai semua keluarga Moore ini, geng. Pembantaian keluarga Moore ini, geng, dimulai dengan memasuki kamar Josiah dan Sarah, geng, orang tua keluarga Moore ini. Nah, yang paling parah, geng, mayatnya ditemukan adalah si Josiah, kepala keluarga Moore ini. Kedua bola matanya, geng, nggak ditemuin, habis semuanya, nggak ada sisa gitu, geng. Dibantai oleh si pelaku. Dan setelah memasuki kamar orang tuanya nih, barulah pelaku ini memasuki kamar anak-anak dan membunuh semua anak-anak ini, termasuk 2 Stillinger bersaudara, teman dari anak keluarga Moore ini. Sadis nggak tuh? Karena merasa nggak cukup nih, geng, katanya pelaku ini kembali lagi ke kamar si Josiah dan Sarah dan menghabisi mereka lagi, padahal mereka ini sudah mati loh, geng. Sampai-sampai pelaku ini menjatuhkan sepatu yang sudah bersimbah darah, geng. Nah, geng, sang pembunuh ini kemudian mengakhiri aksinya dengan memasuki kamar tamu, di mana di dalam kamar tamu itu sedang tertidur 2 Stillinger bersaudara tadi, geng. Dan pelaku ini membunuh 2 Stillinger bersaudara ini. Berbeda dengan korban-korban lainnya, Lena Stillinger ini ditemukan tewas, tapi lengannya ini ada bekas luka gitu, geng, yang seakan-akan dia ini sempat melawan, dan posisi mayatnya juga jauh gitu dari tempat tidurnya. Pelaku pembunuhan dalam kasus Ex Murders of Villisca ini, geng, memang belum ditemukan siapa pelakunya ini, karena kejadiannya ini memang terjadi di era yang belum modern gitu kan. Nah, di sini juga, geng, terdapat beberapa kejanggalan, geng. Kejanggalan pertama nih, geng, ada ditemukannya 2 puntung rokok di atas loteng, geng. Nah, pertanyaannya, bagaimana si pelaku bisa masuk ke dalam rumah keluarga Moore dengan santainya merokok? Apakah pelaku ini merupakan orang-orang terdekat keluarga Moore yang memang dia ini tahu akses masuk ke dalam rumah itu, dan mungkin dia mendapatkan duplikat kunci rumah dari salah satu keluarga Moore itu? Maybe. Dan kedua, polisi pun tidak pernah mengungkapkan, geng, apakah saat itu rumah keluarga Moore ini terkunci atau dibobol oleh maling atau penjahat itu gitu. Kejanggalan ketiga nih, geng, yang nggak biasa, di mana pelaku ini menutupi semua cermin yang ada dalam rumah itu, geng, dengan kain. Nah, untuk apa dia menutupi cermin tersebut? Apakah dia ini memiliki kelainan yang dimana dia ini takut dengan cermin atau takut dengan bayangannya, atau dia ini takut melihat bayangannya setelah membunuh keluarga itu atau saat melakukan pembunuhan terhadap keluarga itu? Ini masih menjadi misteri di sini nih, geng. Kejanggalan yang ketiga ini. Kejanggalan keempat nih, geng, di mana Lena Stillinger ini tadi, geng, yang diduga sempat melakukan perlawanan, ditemukan bajunya ini katanya terangkat, geng. Dan apakah si pelaku ini memiliki hasrat seksual terhadap anak kecil? Kejanggalan kelima, geng, seperti yang sudah saya katakan tadi, pembunuhnya ini diduga oleh polisi kan, setelah membunuh Josiah dan Sarah, dia pergi ke kamar anak-anak, lalu dia balik lagi ke kamar Josiah dan Sarah ini dan menghabisi mereka lagi. Padahal pelaku ini kan tentu sudah tahu gitu kan bahwa Josiah dan Sarah ini sudah mati. Kenapa dia harus kembali lagi kamar itu dan menghabisi mereka? Apakah ada dendam berlebih terhadap Josiah dan Sarah? Nah, geng, itulah kejanggalan yang terdapat dalam kasus Ex Murders of Villisca ini. Nah, mungkin antara teman-teman ada pendapat lain atau versi-versi baru yang bisa dipercaya gitu tentang kejanggalan ini. Silahkan komen di kolom komentar, geng. Misteri Ex Murders of Villisca ini, geng, pelakunya ini belum diketahui gitu kan, siapa pelaku sebenarnya dan apa motif pembunuhannya, apa latar belakang pembunuhannya, apakah pelaku ini memiliki dendam atau apa terhadap keluarga Moore ini. Dan sempat ada beberapa nama yang dicurigai sebagai dalang pembunuhan keluarga Moore ini, geng. Di antaranya adalah
Namun geng, orang-orang tersebut geng nggak bisa dibuktikan gitu bahwa mereka lah pelakunya, bahwa mereka lah dalang dibalik pembunuhan keluarga Moore ini. Jadi kasus ini buntu dan nggak terpecahkan sampai sekarang geng. Misteri X Murder of Villisca ini geng terkubur kasusnya bersama dengan korbannya pada malam nahas itu geng. Kapak Maut Perenggut Nyawa, ini judulnya. Satu keluarga geng, bayangin dibantai oleh pelaku. Ini sudah sangat banyak sekali gitu ya, pembunuhan yang masih menjadi misteri dan pelakunya belum mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah dia lakukan. Ya kita serahkan saja ya kepada Tuhan, semoga Tuhan itu membalas apa yang sudah mereka lakukan. Oke, mungkin di antara kalian gitu geng, ada yang pernah mendengar tentang misteri X Murders of Villisca ini, ada mungkin ada informasi terbaru mungkin dari kasus ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Oke geng, itulah tadi misteri kasus X Murders of Villisca, di mana satu keluarga dibantai habis oleh seorang pelaku menggunakan kapak, dan pelakunya ini masih menjadi misteri sampai sekarang dan belum terpecahkan geng. Oke, kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Stay tuned. Thanks for watching. Bye.